Viral, video oknum polisi curhat malah diamuk publik di media sosial, dituding tidak paham tugas dan fungsi hingga disebut makan gaji buta. Dalam video tersebut, seorang pria berseragam polisi tengah duduk bersama rekannya. Pria tersebut mengeluh soal pekerjaannya yang mengharuskan menerima laporan publik. Ia juga curhat soal laporan maling di malam hari. Tidak mendapat simpati publik, pernyataan tersebut malah ramai dikecam netizen yang budiman di media sosial. Publik mempertanyakan tugas dan fungsi polisi hingga menyinggung soal gaji buta. Enak ya jadi kalian kalau ada apa-apa lapornya ke polisi. Lah kami kalau ada apa-apa lapornya ke siapa? Belum lagi tengah-tengah malam. Bukannya dipanggil sayang, tapi dipanggil warga. Ada kalanya kita tuh disuruh kejar maling. Itu yang maling rumahnya pas udah nggak ada, baru tuh lapor ke polisi. Kenapa sih orang-orang itu selalu merasa kehilangan setelah sesuatu hal itu sudah nggak ada? Waktu dia ada, nggak pernah tuh kalian anggap. Tapi ini bukan soal maling, bukan soal polisi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. No, ke Imam Hadi Pasuk sana, no, lu ngelapor, no. Enak jadi kali ini. Nih, lu lihat nih. Emang kalian kalau ada apa-apa ngelapor ke polisi, guys? Emang kalau mau ngelapor ke polisi kalau nggak ada bisa. Maksud gue kalau nggak ada berkas bisa. Ya enggak lah, harus ada berkas lah. Nah, berkasnya apa? Bisa BPKB, STNK, ya. Tapi tetap ditolak. Kita nggak ada yang kasihan sama kalian. Ya, menurut survei akhir tahun 2024 mengatakan bahwa politisi dan polisi jadi profesi yang paling tidak dipercaya masyarakat Indonesia. Itu artinya apa? Kalian gagal membuat masyarakat percaya sama kalian. Apa penyebabnya? Cobalah kalian introspeksi diri. Gue pun kalau ada barang gue hilang, gue gak mau ngelapor ke polisi karena gue ngerasa gak guna. Nah, menurut kalian gimana? Kenapa polisi menjadi salah satu profesi yang paling tidak dipercaya di Indonesia? Aduh, Pak Pol, gendang telingaku ini Pak, meronta-ronta deh dengar kata-kata Bapak tuh lewat di beranda aku Pak. Satu aja Pak yang jadi pertanyaannya Pak, tujuan Bapak jadi polisi itu apa Pak sebenarnya ya? Tujuan Bapak jadi polisi itu apa sebenarnya? Coba Bapak jawab dulu dengan hati nurani Bapak ya Pak. Ini netizen perlu tahu juga soal ini Pak. Panas aku Pak dengarnya Pak. Halo Pak, ya Allah. Santai dulu, jangan terbawa emosi teman-teman. Cobalah untuk berpikir positif. Pahami apa yang pengen disampaikan oleh Pak Polisi. Gue sih paham apa maksudnya. Jadi Pak Polisi bermaksud agar kita lebih berhati-hati, jangan teledor, jangan ceroboh terhadap barang yang kita miliki. Nah, tapi buat Pak Polisi juga dan rekan-rekannya, kalian juga punya tugas serta tanggung jawab, yaitu siap untuk melayani masyarakat tanpa pandang bulu, tanpa pandang status dan jabatan. Jadi, buat Pak Polisi dan teman-temannya semangat untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Itu aja sih kalau pendapat gua. Bagi kalian yang punya pendapat lain, silahkan komen di bawah. Gua Nafis from Hitam Mau Putih. Terus tugasnya Bapak ini jadi polisi untuk apa? Apa untuk dirinya sendiri? Apa untuk rakyat kecil? Terus rakyat ini kalau ada apa-apa mau ngadu ke siapa kalau bukan ke polisi? Mau ngadu ke siapa kalau bukan ke polisi? Terus tak tanyakan lagi, Bapak ini jadi polisi digaji apa gratis? Ya. Terus tak tanyakan lagi, mau ndak Bapak ini makan tidur tapi masih digaji, tapi Bapak ini masih anggota polisi? Udah intinya gitu aja lah, pilihannya cuma satu Pak, gak usah mengeluh-ngeluh ya, masalah ini itu gak usah mengeluh-ngeluh. Kalau emang Bapak mampu, monggo lanjutkan. Kalau Bapak sudah tidak mampu jadi anggota polisi, mengundurkan diri. Intinya gitu aja, gak usah mengeluh-ngeluh. Emang rakyat kecil ini mau ngadu ke siapa kalau bukan ke polisi Pak? Ya, kenapa Bapak ini di saat menerima gaji kok gak mengeluh? Kenapa di saat pas ada kerjaan ini Bapaknya ini mengeluh? Oke, salam. Ya udah, sekarang saya tanya sama Anda, apa tujuan Anda menjadi seorang polisi? Apakah memang hanya untuk gaya-gayaan doang, biar terlihat keren, punya pangkat, atau memang tujuannya untuk melayani dan melindungi masyarakat?
Coba dijawab. Ya percuma ada polisi kalau kita nggak bisa minta tolong, nggak bisa minta bantuan begitu. Karena apa, yang namanya dunia itu nggak cuma yang baik-baik doang, pasti ada kejahatan di mana-mana. Itulah pentingnya kesatuan polisi, supaya kita semua merasa aman, merasa ada yang melindungi begitu, Mas. Kok yang mesti diajarin? Jadi kalau Masnya ngomongnya begitu, kita jadi bingung dong. Kok ya kita kalau nggak ngadu ke sampean, ngadunya kemana? Ke Pak RT, ke Pak RW begitu? Mau kaya, mau miskin, sama rata. Harus kita layani sama rata. Ya mau dia hartanya banyak, mau dia nggak punya duit, namanya kita lagi ada masalah, ya pasti kita harus ditolong, kita harus diminta tolong gitu loh. Karena ya cuman polisi yang harus kita minta tolong, terus ke siapa? Kan itu tujuan kalian semua, membuat kesatuan begitu, Mas. Ini contoh nih ya, waktu tahun baru kemarin saya tuh kena todong sama supir gokar. Aduh itu parah sih, bayarnya nggak kira-kira, yang harusnya harganya sekian jadi sekian, harus dipaksa bayar, kalau nggak saya diancam tuh. Terus teman-teman bilang lapor. Saya nggak mau lapor. Ya buat apa? Karena udah paham, pasti kalau saya lapor saya pusing sendiri, lempar sana lempar sini, ono ini udah nggak usah, saya ikhlasin. Kata saya gitu sama teman-teman saya ikhlasin, udah biarin. Lo kok nggak lapor polisi? Ya ngapain? Karena saya udah paham gitu loh, saya udah ngerti. Jadi kita kayak seakan-akan sekarang mesti, ya memang sih kita punya kewajiban menjaga diri sendiri, betul. Tapi yang namanya kejahatan kan kita nggak pernah tahu. Itulah pentingnya kesatuan Anda, begitu. Ini nih polisi atu nih. Ini nih sekolah di Konoha nih, lulusan Konoha nih, didikannya dari Konoha, impor langsung, naturalisasi nih pasti nih. Ya, nih lihat nih Pak Kapolri, anak buah lu siapa nih yang ngajarin? Coba. Enak jadi kalian Bapak lapor polisi. Gemes banget gue dah. Sama nih orang nih, tahu nih respon masyarakat nih kayak gimana nih. Bibirnya aduh pengen banget berkata-kata, sopan banget cara ngomongnya, halus, lurus aja. Aduh, terus ngapain gitu loh? Kita mengadu sama ke siapa? Emang tugasnya Bapak itu apa? Aduh, banyak banget yang pengen diomongin nih, jadi kagak enak gua, malu gua sama Kapolri. Maaf nih Pak ya sebelumnya Pak ya. Aduh, gimana ya? Gemes gitu sama dia nih. Gemoy soalnya. Sopan lah cara ngomong itu, bagus, lurus gitu, rapi. Adabnya ini, punya adab kayak begini nih, bagus nih dia. Senang nih masyarakat punya polisi kayak begini. Coba deh kalian kayak gimana deh? Apa yang harus ditanggepin nih? Apa yang harus gua respon nih buat polisi kayak gini? Seneng gua deh. Lapornya ke mak lu lah, ya kan lu anak mama yang nggak mau ini, yang nggak mau susah, ya. Yang masuk polisi kayaknya nyogok, ya kan? Iya, lu kelihatan ini masuk polisi kayaknya nyogok nih, kayak gini mentalnya. Polisi tuh nggak enak, kenapa lu dulu jadi polisi? Gua nanya sekarang. Yang namanya polisi tuh pasti dapat laporan dari warga, ngejar maling, kehilangan, kecurian. Ya udah itu tuh kerjaan lu. Emang lu pikir jadi polisi tuh kerjanya ngapain, gotong apa? Misalnya lu kerja bakti gitu. Ya emang udah tugas lu. Cat nih ya, polisi yang kayak gini udah kebukti kualitas polisi di Indonesia tuh emang nggak tulus ya, baru ada duit baru bergerak ya. Makanya kalau orang bilang polisi itu identik dengan preman berseragam, ya emang benar, ya udah ketahuan kan, ada buktinya kayak gini. Nah kemarin ada kasus orang minta pendampingan polisi, disuruh datang sendiri, akhirnya ketembak. Di mana perlindungannya polisi ke masyarakat Indonesia? Udah kebukti. Sekarang justru kita sebagai masyarakat udah hilang percaya sama polisi. Lebih baik ini negara dijaga sama TNI aja, udah jauh lebih berdedikasi dan kinerjanya jauh lebih baik. Polisi apa sih? Gunanya nggak ada, udah ketahuan nih. Polisi Indonesia tuh nggak mau susah, ya. Maunya makan gaji buta, ya. Terus ya udah pakai seragam petatang-petenteng. Enak jadi kalian, ya. Kalau misalnya kita telat bayar pajak mobil, motor, langsung kan ngutip nilang. Enak, nggak mikir kalian, enaknya kalian. Mau ada laporan atau enggak, kalian dapat gaji tiap bulan. Ada orang dia harus dapat uang kalau ada dapat customer, sales misalnya. Nah kalian enak ya, dapat gaji tiap bulan ya. Mau ada kerjaan atau enggak, pikir loh. Udah ketahuan ini polisi di Indonesia kayak gini. Mending ini negara dijaga sama TNI. Lebih baik kayaknya. Barangkali uang untuk polisi kalau untuk masyarakat jauh lebih berguna deh, ya, dibanding ngegaji orang macam kayak gini. Jengkel gua, jengkel.